Kembali disergap pemirsa, seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas penuh luka di saluran air. Diduga korban dirampok dan dianiaya lalu dibuang ke lokasi. Keluarga korban histeris hingga jatuh pingsan. Petugas langsung melakukan olah TKP di lokasi temuan jasad seorang pria yang tewas mengenaskan di saluran air. Warga desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini pun sempat gempar. Hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Diduga pria ini tewas akibat aksi perampokan dan penganiayaan karena handphone korban hilang. Hasil identifikasi korban Muhammad Saman Fadilah, pemuda 25 tahun warga sekitar. Keluarga sempat histeris mengetahui anaknya tewas dalam kondisi mengenaskan. Saksi menyebut malam sebelumnya korban berpamitan akan ke rumah orang tuanya. Saat itu korban dijemput oleh temannya dan sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Untuk identifikasi ditemukan luka-luka di pelipis sebelah kanan, luka. Untuk luka lainnya tidak ada. Itu ada dugaan korban pembunuhan gitu? Untuk dugaan pembunuhan belum, yang jelas ditemukan luka di pelipis jatuh ke got. Jemput sama seseorang, itu temennya, nggak tahu siapa gitu, motornya disimpan di rumahnya, dia berangkat sama temennya. Ada yang hilang nggak Pak? Yang hilang handphonenya hilang, gitu. Tapi untuk KTP, STNK apa semua lengkap. Polsek Tamlengan dan Mapores Metro Bekasi masih menyelidiki kasus ini. Jasad korban dievakuasi dan diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Usai diotopsi, jenazah disambut keluarga dengan histeris di rumah duka sebelum dimakamkan. Keluarga korban berharap pelaku pembunuhan ini bisa segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Jasad korban dimakamkan di pemakaman keluarga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, pembunuhan pasangan suami istri dan cucunya di Sintang, Kalimantan Barat terungkap. Pelaku ternyata seorang karyawan di toko korban. Pelaku berdalih sakit hati karena ucapan korban yang merendahkan dirinya saat akan meminjam uang. Sehari setelah penemuan mayat pasangan suami istri, Turyati dan Sugiono serta cucunya yang masih berusia 5 tahun di Desa Laman Natai, Sintang, polisi menangkap pelaku pembunuhan. Pelaku Era, seorang pria yang bekerja di toko milik Turyati. Era juga tinggal tak jauh dari rumah korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Era mengakui membunuh 3 korban karena sakit hati. Era sebelumnya meminjam uang pada Sugiono Rp200.000, kemudian akan meminjam uang sebesar Rp5 juta pada Turyati. Namun Era dikatakan Turyati sebagai pria miskin sehingga memicu rasa sakit hati. Ketiga korban dibunuh dalam waktu hampir bersamaan secara bergantian. Bahkan sebelum membunuh, Era yang sedang sakit sempat diantar Sugiono periksa pada seorang mantri kesehatan. Ini pelaku tunggal? Pelaku tunggal. Ini termasuk pembunuhan berencana atau bukan? Kalau itu kita masih dalam penyidikan. Nanti setelah selesai penyidikan baru kita akan sampaikan. Ini pelaku tunggal? Pelaku tunggal. Ini termasuk pembunuhan berencana atau bukan? Kalau itu kita masih dalam penyidikan. Nanti setelah selesai penyidikan baru kita akan sampaikan. Terima kasih. Ancaman hukumannya gimana? Tunggu selesai penyidikan nanti kita sampaikan. Berarti korban sama pelaku ini masih kenal dekat ya? Pernah kerja bersama kan? Sebelumnya warga desa Laman Natai, Sintang menemukan mayat Turyati dengan sejumlah luka senjata tajam di perkebunan. Keesokan harinya, warga menemukan mayat Sugiono, suami Turyati dan cucunya yang masih di bawah umur, tak jauh dari lokasi temuan sebelumnya. Ketiganya mengalami luka senjata tajam. Menurut tetangga, keluarga korban dikenal baik dan sebelum penemuan mayat tidak mendengar adanya keributan. Baik, intinya baik dia. Kemudian dengan ini pun saya kan minggu terakhir kemarin udah ketemu. Memang 1 minggu lah. Memang pas main ke rumahnya beliau curhat juga gitu kan. Dia bilang kok
Saya takut benar saya tuh ditinggal suami katanya gitu kan. Saya bilang, udah gitu emang kenapa Mbak? Saya rasa memang Mbak tuh dengan suami tuh gimana ya? Memang suami sih nggak ada masalah apa-apa. Suami itu orangnya baik gitu Pak. Jadi nggak pernah ada pertengkaran di antara mereka tuh gitu ya. Pertengkaran yang gimana lah, kalau udah tahu, kalau di intern di dalam nggak tahu lah ya. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dibunuh orang tak dikenal di pinggir jalan kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga tidak ada yang mengetahui penyebab pembunuhan. Para pelaku kabur usai menganiaya. Yadi Supriyadi dimakamkan keluarga setelah tewas akibat dianiaya komplotan orang tak dikenal di Jalan Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga menemukan Yadi sudah dalam kondisi terluka di bagian perut setelah sempat bertemu sekelompok orang. Yadi juga sempat mendapat perawatan di rumah sakit setelah dilarikan oleh warga. Keluarga pun hanya mengetahui korban keluar dari rumah sejak dini hari. Pada jam 4, dia keluar ke depan. Itu ada yang tawuran apa gimana Pak? Ya karena kita informasinya kita kan bangun tidur. Gitu. Bangun tidur pagi-pagi ada ngetok. Iya. Pak, anak bapak ada di rumah sakit ini udah mati. Loh kenapa? Kena ditusuk. Loh kok bisa? Polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap pembunuhan pada Yadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor milik wanita terapis Bekam yang jasadnya ditemukan di kolong tol Bekasi terparkir di stasiun Cakung, Jakarta Timur. Korban ditemukan diduga setelah dikubur 5 hari dan berpamitan pada keluarga akan berangkat kerja. Pembunuhan Rizky Sukma Jayanti, terapis Bekam yang ditemukan tewas terkubur di kolong jembatan tol Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai menemukan titik terang. Polisi menemukan bukti baru sepeda motor korban yang terparkir di stasiun Cakung, Jakarta Timur. Hasil visum rumah sakit menyebutkan wanita berusia 33 tahun warga Pulau Gebang, Jakarta Timur ini diduga telah 5 hari terkubur. Tidak ada tanda kekerasan seksual di tubuh korban. Diduga korban tewas akibat dibekap hingga kehabisan nafas. Usai memeriksa sejumlah saksi, polisi menduga pelaku lebih dari 1 orang. Mungkin dia menitipkan motornya dulu di situ. Karena menurut keluarga biasanya dia kalau ada kerja keluar, itu biasanya dia titip motornya di stasiun Cakung. Bisa saja bahwa korban dijemput di situ atau korban nitip motor untuk mengikuti alamat yang dituju. Karena kalau dilihat daripada pekerjaan daripada korban ini, seorang terapis keliling. Terakhir korban berpamitan pada keluarga akan berangkat bekerja. Pak, saya mau kerja, mau berangkat. Terus kakek itu salam juga sama saya. Saya pesan aja, hati-hati Pak kerja, berdoa berkah. Terus jangan pulangnya jangan malam-malam, selalu itu jangan malam-malam. Aparat kita mudah-mudahan alatnya lebih canggih lagi, jadi segera terungkap lah gitu, jangan terkatung-katung. Korban ditemukan tewas terkubur di kolong tol Jatikarya setelah seorang tukang potong rambut curiga melihat gundukan tanah bercampur sampah daun. Saksi terkejut melihat tangan dan kaki korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan remaja termasuk seorang selebgram lokal di Kota Makassar ditangkap polisi saat melakukan tarung bebas. Para pelaku ditangkap di belakang gedung pusat perbelanjaan setelah aksi sebelumnya dilakukan di gedung sekolah. Mau kemana ini? Arena tarung bebas di belakang pusat perbelanjaan Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kota Makassar, digerebek polisi. Para remaja ini ditangkap saat menonton dan diduga terlibat judi tarung bebas. Di tengah arena yang ditonton 2 orang terlibat duel.
Para remaja ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Komplotan remaja dari petarung bebas ini sebelumnya sempat ikut terlibat dalam tarung bebas di sebuah sekolah. Karena lokasi diketahui polisi, arena tarung bebas dipindahkan ke belakang pusat perbelanjaan. Satu di antara remaja yang diamankan dalam arena tarung bebas ini seorang selebgram lokal. Dan ini saya memohon maaf kepada masyarakat Kota Makassar dan juga sekitarnya. Saya sangat bersalah melakukan hal-hal ini. Untuk teman-teman semua yang di luar sana, meskipun hanya penasaran atau hanya ingin iseng-iseng, ini tuh perbuatan kriminal. Jadi saya harap masyarakat tidak ikut serta untuk menonton. Hasil penyelidikan polisi selama ini, peserta tarung bebas dilakukan sejumlah komplotan remaja di Kota Makassar. Tarung duel 2 orang dikoordinir satu komplotan untuk ditonton. Diduga para petarung selain menjadi tontonan juga sebagai ajang taruhan. Lokasi arena tarung bebas berpindah-pindah menghindari penggerbegan polisi. Tarung bebas dilakukan dari malam hingga dini hari. Ini terkait dengan kasus Makassar Strike Factor yang viral. Jadi atensi dari pimpinan di Polda, kami langsung mengamankan pelaku. Ada berapa yang diamankan? Lebih kurang 28 orang yang kita amankan malam ini. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan, 28 remaja komplotan petarung bebas menjalani tes urin. Polisi masih menyelidiki komplotan duel bebas termasuk yang mengadakan acara hingga menjual tiket untuk menonton. Ya, ini masih dilakukan pendalaman. Siapa-siapa yang memang menginisiasi daripada kegiatan ini dan siapa-siapa saja yang sebagai pelaku perkelahian tanding dan siapa-siapa sebagai penonton. Diduga peserta maupun penonton duel bebas ini mengkonsumsi narkoba. Dari lokasi duel bebas, polisi mengamankan tiket menonton serta sejumlah handphone. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur dan Yul Yusfin iNews melaporkan. Lantaran kesal ibunya kerap dianiaya sang ayah, seorang anak di Palembang, Sumatera Selatan tega melukai ayahnya. Akibatnya sang ayah terluka parah di bagian kepala. Pelaku diamankan polisi di dalam rumah. Dengan kondisi luka parah akibat senjata tajam, warga menyelamatkan Edi dan mengevakuasinya ke rumah sakit. Korban diketahui dianiaya oleh anaknya sendiri di dalam rumah di kawasan Gang Miur, Kalidoni, Palembang. Penganiayaan terjadi setelah anak korban kesal, sang ayah kerap memukul dan menyiksa ibunya. Pelaku OP diamankan petugas di dalam kamar. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya parang dan palu besi yang digunakan untuk menganiaya korban. Terjadinya pembocoran tersebut di keterangan si anak, dia sering melihat orang tuanya ini, bapaknya ini mukulin ibunya, sehingga karena mungkin tidak tega, sehingga dia kesal dan langsung membacok orang bapaknya atau melukai bapaknya. Pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolsek Kalidoni, Palembang. Sementara korban hingga kini masih mendapat perawatan intensif. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Jenazah seorang ulama di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tiba-tiba hilang saat akan dimakamkan di liang lahat. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Sergap kembali usai jeda yang satu ini.